البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semalam kita yang pada pertemuan terakhir kita sebutkan adalah penukilan dari Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang kalam Ibrahim alaihi salatu wassalam, walakin liyatma'inna qalbi. Dan yang ana nukilkan sudah tepat, yaitu apa? Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah menafsirkan apa? Liyazida imani atau liyazdada imani, agar iman saya bertambah. Berarti apa? Pendalilan Imam Bukhari tepat, bahwasanya iman itu memang mungkin bertambah. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah bersama kami, kita akan beriman sesaat. Baik. Disebutkan asar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khallal. Kalau Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, kalau Abu Bakar Al-Khallal di dalam As-Sunnah. Juga siapa? Yaitu Imam Abdullah Ibnu Ahmad Ibni Hanbal di dalam As-Sunnah beliau. Al-Khallal dan juga Abdullah meriwayatkan dari Imam Ahmad. Adapun kalau Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari siapa ya? Intinya sanadnya adalah ke Al-A'mash tentang masalah ini. Baik. Ya dari Waqi' dari A'mash, tamam. Jadi hadisnya memang sahih. Asar ini sahih, sanadnya memang sahih, semuanya siqat. Dengan tambahan apa? Penjelasan dari rawinya. Ijlis bina nu'min sa'atan, yakni nadkurullaha azza wa jalla. Jadi kelengkapan asarnya itu, yaitu Mu'adz bin Jabal mengajak bicara muridnya yang nisbahnya ke Al-Muharibi, mengatakan apa? Mari engkau duduk bersama kami, kita akan beriman sesaat. Lalu dijelaskan oleh Al-Muharibi, yakni nadkurullaha azza wa jal. Yang dimaksudkan oleh guru saya ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah yaitu kita beriman sesaat, yaitu kita berzikir menyebut nama Allah azza wa jal. Mu'adz bin Jabal ma'ruf, sahabat yang sangat mulia, hadisnya banyak, dan beliau dijadikan sebagai qadhi dan sebagai dai oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Dan beliau meninggal dunia dalam usia masih sangat muda, belum sampai 50 tahun. Tapi apa? Ilmunya sangat diakui, termasuk ulama terbaik di kalangan para sahabat. Ini Mu'adz bin Jabal. Dan dengan fikih yang sangat sempurna itu, ternyata apa? Mu'adz bin Jabal menamakan zikir kepada Allah sebagai iman. Berarti tahulah kita bahwasanya memang iman itu berisi amalan. Tatkala iman itu bagian dari iman itu berisi amalan. Tatkala zikir itu bagian dari amalan, dan ini dinamakan oleh Mu'adz bin Jabal sebagai iman. Dan kita tahu zikir itu bertambah dan berkurang. Hari ini kita semangat berzikir, zikir banyak sekali, besok agak berkurang, atau besoknya lagi bertambah. Berarti apa? Iman juga seperti itu, boleh bertambah, boleh berkurang. Tayyib. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan daftar pustaka beberapa sumber periwayatan dari asar ini. Beliau mengatakan sisi pendalilan bahwasanya zikir itu bagian dari iman ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah bahwasanya iman itu sesuatu yang lama. Tatkala orang bersyahadat, maka dia adalah berarti apa? Memiliki iman. Tetapi iman itu terkadang melemah, iman itu terkadang juga apa? Menjadi usang. Yakhlak yaitu apa? Menjadi usang, menjadi apa? Seperti kain yang sudah lama tidak dicuci, dipakai terus tapi tidak dicuci, tidak dibasuh, dan terkena
berbagai perkara sehingga dia jadi usang, cepat rusak. Maka zikir ini akan memperbaharui iman. Makanya dikatakan kita beriman sesaat, maksudnya apa? Kita sudah punya iman yang lama, tapi kita perlu memperbaharui iman. Dan ini pula yang dipilih oleh Al-Karmani. Jelas Karmani jauh setelah Ibnu Rajab. Tidak terlalu jauh, tapi apa? Setelah Ibnu Rajab. Ibnu Rajab dulu, baru Al-Karmani, baru kemudian Ibnul Mulakin, kemudian siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, zamannya itu, masanya. Walaupun tidak terlalu berjauhan. Ini yang pertama. Zikir dikatakan bagian dari iman karena yang diinginkan di sini apa? Dengan zikir itu kita memperbaharui iman. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan kita beriman sesaat, yaitu kita perbaharui iman, nujaddidul iman. Kemudian yang kedua adalah kata Imam Ibnu Rajab, zikir itu sendiri adalah iman. Zikir itu adalah bagian dari keimanan, sebagaimana amalan-amalan ibadah yang lain bagian dari keimanan. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya seluruh amal soleh itu bagian dari iman. Makanya Mu'adz bin Jabal menamakan zikir itu iman karena dia amalan, amal soleh. Maka dengan bertambahnya zikir bertambah pula keimanan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang dimaksudkan oleh Mu'adz bin Jabal nu'min sa'ah, kita beriman sesaat, maksudnya adalah nazidil iman, yaitu kita menambah keimanan, bukan betul-betul kita beriman setelah sebelumnya kafir, bukan. Jelas Mu'adz bin Jabal mukmin sudah sangat lama di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum jumpa para tabi'in. Beliau adalah mukmin ma'ruf, dan beliau adalah Ansori, Mu'adz bin Jabal Al-Ansori. Baik. Berarti nu'min di sini bukan maksudnya semula kafir lalu kita akan bersyahadat, tak. Tapi maksudnya adalah kita sudah mukmin tetapi kita ingin menambah keimanan. Dan inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya para sahabat meyakini iman itu mungkin bertambah sebagaimana iman itu mungkin untuk berkurang. Baik. Berarti apa? Ini menambah kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya para sahabat Nabi sendiri yang diajar langsung oleh Nabi, mereka sendiri meyakini iman memang mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Sekarang apa isi zikir? Nah, isi zikir dijelaskan oleh para pensyarah tadi, boleh jadi dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, ma'ruf zikir. Tetapi juga dijelaskan oleh para pensyarah tadi atau sebagian dari mereka, isinya adalah mengenal nama-nama Allah, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal halal dan haram, mempelajari syariat. Ini juga bagian dari zikir dan ini menambah keimanan. Semakin kita mempelajari syariat, kita mengetahui kedalamannya dan mengetahui hikmahnya, semakin kita berdecak kagum, mengagumi alangkah indahnya syariat Allah, alangkah bagusnya. Kenapa yang menuduh dia wajib mendatangkan bayinah, sementara yang tertuduh dan mengingkari cukup bersumpah? Kenapa tidak dibalik? Dijelaskan sangat indah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, dan juga di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dan juga dijelaskan di dalam At-Turuqul Hukmiyah. Kita akan sangat kagum melihat hikmah-hikmah yang seperti itu. Nah, ini menambah keimanan. Walaupun kita tidak sedang mengatakan subhanallah walhamdulillah misalkan, tapi itu juga menambah iman, itu juga zikir. Karena kita sedang mengingat Allah melalui apa? Memperdalam hasil dari asma wa sifat Allah, yaitu syariatnya. Karena seluruh syariat ini bagian dari hasil dan jejak dari nama-nama dan sifat Allah yang indah. Makanya masih di awal-awal surat Al-Mumtahinah, setelah menyebutkan syariat yang terkait dengan wanita yang diuji, terkait juga dengan wanita yang dia mukminah sementara suaminya itu kafirah, suaminya kafir. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Yang demikian itu adalah hukum Allah, dengan itu dia menghukumi di antara kalian. Hukmullah ini masdar, berarti sifat. Yahkumu ini fiilnya, perbuatan Allah. Wallahu alimun hakim. Allah memang maha penuh ilmu, maha mengetahui, lagi penuh hikmah. Ini semakin menambah iman.
Maka ini bagian dari zikir juga. Menuntut ilmu itu juga zikir. Belajar itu juga bagian dari zikir. Baik, insyaallah pembahasan lebih panjang kita lanjutkan di masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.